Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Jeng Sofi. Apa kabar teman dan bunda semua? Semoga baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan bercerita lagi ya. Ini saya di atas dan di sini tuh masih pagi banget. Aku pakai sarung Madura ya. Jadi biar nggak kelihatan pakai daster mulu ya. Pakai sarung adat Madura. Oke, kali ini aku akan bercerita tentang pertama kali aku kesini ya, pertama kali aku kerja ke Saudi itu. Jadi apa ya? Nggak semulus ya, nggak enak. Tapi itu udah jadi tanggung jawab saya dan risiko saya ya, karena saya mengambil pekerjaan menjadi seorang TKW ya. Nah di sini apa saja yang aku alami selama 3 tahun pas pertama kalinya aku datang ke Saudi ini ya. Banyak sekali penderitaan dan menguras air mata banget ya, dan menguras banget air mata karena pada saat itu aku nggak megang HP ya, nggak seperti sekarang. Kalau yang sekarang ini aku nggak mau ceritain ya, karena aku setiap ngapa-ngapain selalu di videoin gitu ya. Jadi aku pengen bercerita di masa-masa dulu ya, 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu gitu. Jadi pergi ke luar negeri itu untuk bekerja menjadi TKW itu, semua resiko, rintangan, tantangan apapun harus saya tanggung sendiri ya. Dan pertama kali aku kerja ke Saudi itu sebenarnya aku nggak kuat ya, karena di luar pemikiran banget gitu, di luar. Pokoknya perbedaannya tuh 90 derajat Celcius daripada kehidupan di Indonesia. Pokoknya lain banget. Kalau masalah kerja, kalau masalah apa gitu memang udah biasa ya, karena kita niatnya tuh datang ke sini tuh untuk kerja. Nah, jadi kali ini aku akan bercerita apa saja yang aku alami selama 3 tahun pertama kali aku kerja ke Saudi ya. Oke, jangan kemana-mana teman dan bunda semua, selalu simak video saya ya, biar kan banyak tuh ya yang komen tuh, bunda mah enak kerjanya di Saudi, kan kerjaannya berat banget gitu. Iya memang di Saudi ini kerjaannya berat gitu, berat banget. Nggak dimanapun ya, bukan di Saudi aja, dimanapun kalau kita udah mau bekerja di luar negeri itu pekerjaan itu sangat berat gitu. Tapi nggak semuanya kita videoin. Oke, kita lanjut. Hai, sebelum saya akan lanjutin ceritanya, biar seru ya, biar seger, biar sehat, jadi aku minum susu sama madu. Ini madunya. Jadi aku minum dulu. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Oke, kita akan lanjut. Jadi pertama kali saya kesini tuh mungkin udah dapat 1 tahun ya. Aku bekerja di sini tuh 1 tahun gitu. Nah, aku mengalami cobaan yang sangat super drastis ya. Waktu itu tepatnya pada di bulan puasa ya, Nah, setelah itu aku kan dibelajarin masak ya. Pertama datang ke sini tuh dibelajarin masak, semua cara kerjanya itu diajarin semuanya lah, pokoknya dari nol. Kalau kerjaan di Indonesia itu belum ada apa-apanya, lain banget ya. Jadi bulan puasa itu di sini tuh super sibuk dengan masak ya, masak dari jam 1 siang mungkin sampai subuh. Nah, pada waktu itu aku nggak punya HP ya, karena aku nggak boleh megang HP. Nah, pada saat itu aku lagi goreng gimat. Pasti kalau yang kerja di Timur Tengah tahu ya apa itu gimat. Nah, waktu itu majikan aku ada di ruang TV lagi main HP ya gitu. Aku suruh goreng gimat sama majikan gitu ya. Jadi ya aku turutin, udah semua di perlengkapannya udah semua gitu. Dan di situ juga majikan aku tuh punya anak 3 ya, Yang satu itu sekitaran SD, tahu kelas berapa ya, aku nggak tahu ya.
apa kelas 4 atau kelas 3 itu. Yang pertama itu SD, yang kedua itu TK cewek. Nah, yang ketiga itu masih bayi ya. Aku datang ke sini dia baru lahir. Gitu ya, belum dapat 40 hari gitu. Jadi, tahu kan kalau anak-anak sini tuh seumur-umur segitunya waktu sekolah SD atau TK itu super nakal banget, nakal. Super duper nakal banget ya. Nah, ini aku akan bercerita karena aku ada bukti ya. Kalau aku bercerita tanpa bukti, sangkanya bohong nanti ya. Jadi, semasa aku kerja di situ tuh 1 tahun ya. Setelah dapat 1 tahun, karena aku kerja pertama kali di situ 3 tahun, gitu. Jadi setelah 3 tahun itu aku udah bisa masak, udah bisa lancar ngomong ya, pokoknya udah membaiklah, tapi keadaan yang tidak mendukung saya ya, nasib saya yang tidak mendukung saya. Tapi saya tuh nggak pernah putus asa ya, nggak pernah putus asa walaupun cobaan-cobaan, derita-derita yang aku alami. Nah, lanjut ya, singkat cerita nggak usah lama-lama. Jadi waktu itu saya goreng gimat ya, goreng gimot. Tahu kan kalau goreng gimot itu minyaknya harus banyak banget, harus banyak ya, harus banyak. Nah, pada saat itu aku goreng. Nah, ternyata di sini nih kalau kerja itu, kalau masak itu anak-anak tuh nggak boleh masuk ke dapur ya. Harus ada salah satu yang menjagain karena anak-anak sini tuh lain banget gitu. Jadi pada saat itu aku goreng gimat ya, aku goreng ya, asik lagi goreng gitu ya. Sedangkan majikan aku, ibunya ya, dia lagi main HP di ruang TV. Jadi mungkin keasikan main HP, dia lengah sama anaknya. Nah, anaknya itu masuk ke dapur. Nah, kebetulan anaknya itu kepleset, lari-lari sama kakaknya. Itu kepleset. Nah, aku waktu itu goreng gimat. Saking aku kagetnya, waktu aku goreng gimat itu gini-gini, minyaknya itu tumpah gitu, tumpah. Aku naruh penggorengan, saking aku kagetnya gitu ya, minyaknya itu tumpah. Dan tumpahnya itu bukan mengenai anak majikan saya ya, tapi mengenai saya gitu, mengenai saya. Kan kalau di sini kerja pakai daster, terus di dalam daster itu masih pakai celana legging ya gitu, pakai celana legging. Nah, di situ aku pakai dasternya lengan pendek biasa ya. Kalau di sini tuh lengan pendek ya, tapi pakai hijab gitu. Karena apa? Pakai lengan pendek itu cepat kerjanya. Kalau pakai lengan panjang masih begini kalau nyuci piring ya. Jadi di situ tuh minyaknya itu tumpah mengenai lengan saya, lengan yang kiri ya. Sampai sekarang nanti aku akan tunjukin ya. Sampai sekarang membekasnya itu masih ada. Kebayang nggak? Kesiram, ketumpah minyak panas saat goreng gimat. Di sini masih ada bekasnya, masih ada. Nah, pada saat itu aku ngejerit aku saking nggak kuat panasnya. Terus majikan itu datang, dia nggak ngira saya nggak apa-apa, takut. Dia ngira tuh anaknya gitu, anaknya yang kenapa-napa. Nggak taunya ya saya udah panas banget ya, udah nggak inget apa-apa. Mungkin bisa dibilang pingsan lah gitu ya, nggak inget apa-apa karena panas. Nah, setelah itu aku nggak tahu lagi aku kenapa. Itu sesadar-sadarnya aku udah dibawa ke rumah sakit ya, ke rumah sakit. Dan di sini tuh udah diperban semua gitu. Maksudnya udah nggak panas lagi, nggak tahu diapain, nggak tahu dikasih obat apa, nggak tahu apa ya, pokoknya diperban. Nah, saat itu aku udah nggak mulai ngerasa kesakitan lagi ya. Itu aku sebulan di rumah sakit ya, sebulan, dan dikasih papan ya teman-teman. Tangan aku ini dikasih papan ya, begini ya, diperban. Aku nggak tahu itu papan atau apa, aku nggak tahu karena itu aku udah nggak inget apa-apa ya, gitu. Jadi aku itu udah nggak ngerasain sakit lagi, udah nggak ngerasain apa gitu ya, udah nggak ngerasain apa-apa banget. Itu sebulan ya, sebulan aku di rumah sakit ya. Jadi ya semualah anak-anak majikan gitu ya, saudara-saudaranya semua pada datang, ada yang nungguin juga gitu. Jadi majikan itu, kenapa kamu kok sampai begini, kenapa nggak hati-hati. Nah, itu disalahinnya aku lagi, kenapa nggak hati-hati. Nah, salahnya di situ ya. Aku bilang
aku udah hati-hati, tapi berhubung anak kamu masuk ke dapur main lari-larian, dia jatuh. Nah aku kaget, jadi pas aku naro apa ya, sutil kata orang Madura ya, apa, serokan itu mungkin tangan aku kena begini, jadi tumpah penggorengannya gitu, jadi mengenai tangan aku gitu. Kebayang nggak sih teman-teman ya, kebayang nggak gitu, kulit kita ini nggak, kalau masih pakai tangan panjang kayak gini masih ada lapisannya, ini nggak ada lapisannya teman-teman. Aku pakai lengan pendek segini ya, pakai lengan pendek segini ya. Saat itu tuh bisa dibayangkan nggak betapa, aduh pokoknya aku tuh udah nggak tahu ya, pas aku udah 1 bulan ya, udah 1 bulan itu udah agak mendingan, udah dibolehkan pulang ya, langsung kerja, masih kerja. Nah saat itu aku mau pulang, mau minta pulang, tapi kontrak aku tuh belum habis ya. Kontrak dulu itu masih 2 tahun ya, nggak tahu sekarang. Nah kontrak aku nggak habis, jadi nah di saat itu majikan aku baik banget gitu, majikan aku baik gitu, mungkin ya karena dia merasa bersalah atau gimana ya, nggak tahu ya gitu. Jadi setiap aku masak itu, setiap aku masak majikan nungguin anaknya. Dan kalau majikan yang masak tuh, aku di ruang TV ditutupin pintu, dan aku ngejaga anak-anaknya sambil main-mainan satu ruangan ya, kuncinya di pintu sampai majikan itu selesai masak. Nah dari situ ya, saat itu aku udah nggak kuat ya, udah mau pulang gitu, karena sampai sekarang tuh masih ada bekasnya gitu. Kenapa sekarang saya nggak bisa pakai tangan pendek? Karena bekasnya aku malu banget, sering ditanyain sama teman-teman ya, kenapa tangan kamu itu gitu, tangan aku kesiram minyak panas gitu ya. Sampai sekarang pun banyak yang nanyain kalau saya pakai lengan pendek, kenapa tangan kamu itu gitu ya. Jadi ya buat teman-teman kerja di Saudi itu enggak seenak yang sekarang saya jalanin ya. Dulu selama 3 tahun itu aku bermandikan air mata ya. Barangkali ada yang nonton sampai sekarang ya, aku akan lanjut cerita, aku akan kasih tahu kepada kalian bekas. Oke. Dan saya nggak malu ya untuk ngasih tahu kepada kalian semua ya, aku nggak malu. Sekarang aku akan ngasih tahu ke kalian semua ya. Tuh, inilah bekas luka aku. Ini kenceng banget ya. Ini kenceng banget, nggak bisa dikatasin. Ini sampai sini teman-teman, tuh kelihatan kan? Nah ini kelihatan kan putih. Dan ini tuh nggak bisa disembuhin. Nah ini masih ada tuh bekasnya. Dan ini bekasnya semua teman-teman. Tuh bekasnya semua sampai sini. Aku nggak bisa ngeliatin sampai sini karena ini kenceng banget ini ya. Udah sempit baju ini. Tuh semua ini sekarang dicubit ini mati teman-teman. Nggak ada rasa ini. Biarpun mau diapain dicubit gini nggak kerasa ya, nggak kerasa ini teman-teman ya. Bayangin tuh betapa kerasnya ya, betapa sangat besar pengorbanan seorang TKW ya. Tuh ya, ini sudah 5 tahun yang lalu ya, mungkin lebih tapi masih ada. Tangan aku besar teman-teman. Tuh ya, bayangin satu tangan dari sini sampai ke sini habis, melepuh mateng, tangan aku mateng. Mungkin kalau aku sadar itu aku nggak berani ngelihatnya gitu, karena aku nggak sadar. Pas sadarnya aku di rumah sakit ya, begitu. Ini ya, masih ada lagi teman-teman, masih ada lagi ya, kepahitan aku waktu kerja di Saudi itu masih banyak lah. Kesedihan, penderitaan aku tuh di Saudi tuh masih banyak banget ya. Nanti aku akan cerita lagi tapi next video ya, bukan di video ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Karena ini mungkin di sini aku putih jadi nggak begitu kelihatan gitu. Tapi kelihatan berkerut-kerutnya. Ini bekas kesiram minyak panas ya. Makanya aku nggak berani pakai lengan pendek sekarang gitu ya. Walaupun kerja itu aku nggak berani pakai lengan pendek ya gitu. Tapi kalau orang yang paham tahu ya, luka bakar itu, luka kesiram air minyak seperti ini, tahu gitu ya. Begitulah ya teman-teman, jadi aku sharing ke kalian semua cerita aku gitu ya. Pernah juga ya aku cedera juga, pernah ya, tapi aku akan nanti cerita di next video selanjutnya
bukan yang sekarang, takut terlalu lama. Oke, segitu aja. Jadi jangan dianggap enak yang mentang-mentang gaji besar ini gitu, nggak seindah foto profil ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.